Hai adik-adik, kembali bersama kakak, Kak Alia. Hari ini kakak akan membahas salah satu jenis atau subtes pada UTBK, yaitu PPU. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai kalimat efektif. Nah, untuk subtesnya atau subbagian materinya, kakak akan membahas kesejajaran bentuk atau paralelisme. Yuk kita bahas. Oke adik-adik, untuk materinya itu mengenai kalimat efektif. Nah, salah satu faktor yang membuat keefektifan pada kalimat adalah kesejajaran bentuk atau paralelisme. Oke adik-adik, yang harus kalian ingat adalah ketika atau jika dalam sebuah fungsi atau jabatan kalimat dia menggunakan imbuhan me, maka kata selanjutnya atau perincian selanjutnya juga harus menggunakan imbuhan me. Me, dan me. Kalau me, pe, dan kan, kemungkinan itu ada kesalahan atau tidak efektif. Lanjut, yang kedua, jika dalam sebuah fungsi jabatannya memiliki jenis kata verba atau kata kerja, adik-adik, nah maka kata-kata selanjutnya atau perincian yang selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Bukan hanya kata kerja ya adik-adik, bisa kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata-kata atau jenis kata yang lainnya. Oke, untuk contoh yang ini. Anak itu rajin, pintar, dan seorang pelari. Ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena ada ketidaksejajaran bentuk antara kata yang satu dengan kata yang lain. Lihat dan perhatikan, rajin merupakan kata sifat. Kita singkat dengan ADJ, adjektiva. Untuk pintar juga merupakan adjektiva. Seorang pelari merupakan kata benda atau kita sebutnya sebagai nomina. Ketika jenis katanya sudah berbeda, maka kalimat ini tidak efektif karena dia tidak adanya kesejajaran pada kata atau frasa nantinya. Kemudian yang benarnya apa, Kak? Nah, anak itu rajin, ini adjektiva. Pintar, adjektiva atau kata sifat ya adik-adik. Baik, itu juga adjektiva. Nah, inilah kalimat yang efektif yang memiliki kesejajaran bentuk. Oke, untuk contoh yang ini, kita lihat pada contoh soalnya. Jika kalian menemukan contoh soal seperti ini, kalian diminta untuk memperbaiki kalimat menjadi apa? Otomatis kalian harus mengedepankan atau memahami materi tentang kesejajaran bentuk kata atau frasa. Oke adik-adik. Nah, dari soal yang tadi, ini pilihan bergandanya. Kalau kita lihat, bentuknya itu hampir mirip. Cuma dalam UTBK pasti meminta kalian untuk teliti. Oke, dari soal yang tadi, pilihan bergandanya A sampai E, kita bahas sekarang. Sampah adalah jenis kata benda. Kita singkat menjadi nomina ya, Dik. Kata benda dengan nomina itu sama. Kemudian untuk frasa yang kedua, menurunnya. Kalau ada kata me, pasti dia kata kerja. Kita singkat menjadi verba. Kemudian ruang hijau, ruang itu kan kata benda. Otomatis bisa kita singkat menjadi N atau nomina. Untuk pilihan yang kedua, untuk pilihan yang A, nomina, verba, nomina. Berarti adanya ketidaksejajaran bentuk. Kita lanjut, otomatis pilihan A salah ya, Dik. Kemudian yang B, sampah. Sampah sama dengan yang A ya, nomina. Kemudian untuk frasa yang kedua itu kualitas. Kualitas itu apa? Nomina atau kata benda. Kurangnya. Kurang itu adalah adverbia atau kata keterangan. Nomina, nomina, dan adverbia. Otomatis tidak adanya kesejajaran bentuk. Berarti kalimat yang kedua atau yang B juga salah. Yang A tadi juga salah. Yang C, pembuangan. Pembuangan itu juga nomina atau kata benda. Untuk frasa yang kedua, menurunnya. Tadi kakak bilang kalau ada me-nya itu pasti kata kerja, verba. Kemudian yang ketiga, berkurangnya. Kalau ada kata ber, pasti dia kata
kerja atau verba. Nomina, verba, verba. Ini juga memiliki ketidaksejajaran bentuk. Yang D, pembuangan. Sama ya Dek dengan yang C, berarti dia nomina. Untuk frasanya yang kedua, kualitas. Kualitas tadi apa? Nomina juga. Kemudian frasa yang ketiga ada berkurangnya, verba. Nomina, nomina, verba. Masih tidak sejajar. Yang terakhir, dibuangnya, verba. Turunnya, verba. Kemudian kekurangan. Nah ini bisa dua Dek. Bisa verba atau nomina. Nah, pada kalimat ini fungsinya adalah sebagai verba. Otomatis tiga frasa ini memiliki jenis kata yang sama. Jadi jawabannya adalah E. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai paralelisme pada sebuah kalimat untuk mendukung keefektifan kalimat. Oke adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. See you!